Pada waktunya pasti saya sempatkan untuk bertemu, untuk makan kalau ada waktunya. Kalau enggak ya enggak, itu enggak mesti dipaksakan. Sama Dedesi kayak sahabatan aja atau sebelum? Ya udah pokoknya begitu ya. Terima kasih banyak. Makasih ya. Panas, usai lebaran Baim Paula mulai saling sindir. Baim Wong tiba-tiba menjalani pemeriksaan kesehatan di sebuah rumah sakit di Penang, Malaysia. Baim juga tunjukkan hasil pemeriksaan kesehatannya pada akun media sosialnya. Baim Wong gembira karena tes medis yang dia lakukan menunjukkan hasil baik-baik saja, alias bebas dari penyakit serius dan menular seperti kanker, tumor maupun HIV. Hanya kadar kolesterol dalam tubuhnya saja yang cukup tinggi karena Baim masih sering konsumsi makanan tinggi lemak. Ternyata tak hanya kesehatan fisik saja yang diperiksa. Baim Wong juga sekalian melakukan tes kejiwaan yang hasilnya tidak mengidap penyakit mental yang perlu dikhawatirkan. Lantas, kenapa tiba-tiba Baim Wong melakukan pemeriksaan kesehatan dan mentalnya? Dan kenapa pula Baim menyatakan pentingnya memiliki rasa empati? Yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa. Ada saksi hidup yang akan terus berkembang. Banyak yang menduga langkah Baim periksa kesehatan fisik dan jiwanya dan menyatakan penting memiliki rasa empati karena tersindir oleh perilaku Paula Verhoeven yang mengunggah potongan video podcast Okky Setiana Dewi dengan seorang psikolog pada akun pribadi media sosialnya. Pada podcast itu membahas soal Narcissistic Personality Disorder atau NPD, yaitu sebuah gangguan kepribadian yang sering kali tersembunyi namun berdampak besar dalam hubungan karena secara emosional tidak mampu memahami perasaan orang lain. Simple teori seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa masuk ke dia yang akhirnya saya malah kayak orang jahat di sini? Jika benar Paula Verhoeven memberi sindiran kepada Baim Wong dan Baim melakukan tes kejiwaan untuk menjawab sindiran Paula, kemungkinan hubungan mereka kembali panas lagi pasca Lebaran. Apalagi proses perceraian mereka belum selesai, serta saling lempar pernyataan yang menyudutkan. Saya nggak bisa jelasin itu, takut panjang lagi. Kenapa? Nanti takutnya dikiranya saya membela untuk dia begini kok anaknya sama ibunya, nggak bisa. Di saat Baim Wong dan Paula Verhoeven masih belum akur, tidak demikian dengan Ruben Onsu. Sejak beberapa bulan terakhir, Ruben terlihat sangat dekat dengan aktris dan politisi Desi Ratnasari. Ruben pun sudah dekat juga dengan Nashwa, putri sematawayang Desi. Diakui Ruben, dirinya memang dekat dan sering bertemu. Lantas benarkah Ruben dan Desi hanya sebatas sahabatan? Atau mereka sudah komitmen berpacaran? Kalau ada waktunya pasti saya sempatkan untuk bertemu, untuk makan kalau ada waktunya. Kalau enggak ya enggak, itu enggak mesti dipaksakan. Sama Dedesi kayak sahabatan aja atau sebelum? Ya udah pokoknya begitu ya. Terima kasih banyak. Makasih ya. Soal sejauh mana hubungannya dengan Desi, Ruben masih belum mau berterus terang. Tapi untuk hal religi, bapak 3 anak ini sedang giat-giatnya melaksanakan ibadah. Bahkan kabarnya Ruben akan ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji bersama sahabatnya Ivan Gunawan. Urusan haji juga. Kami doakan aja lah, mudah-mudahan kalau ada rezekinya Mas, siapa orang yang nggak mau ya pasti. Saya cuma kepengennya saya fokus ibadahnya aja, ya alhamdulillah berjalan lancar. Celeb On News kembali menjumpai Anda di Minggu pagi. Baru saja kita menyimak berita dari Baim Wong yang melakukan tes kejiwaan setelah Paula Verhoeven mengunggah video podcast yang membahas tentang NPD.
dan Ruben Onsu yang kabarnya akan pergi haji bersama Ivan Gunawan. Selanjutnya akan hadir berita dari Billy Syahputra yang serius akan menikahi Vika, serta Ferrell dan Fuji yang didesak untuk segera menikah. Billy Syahputra kenalkan Vika Kolesnaya ke makam Olga Syahputra. Syahputra mengajak tunangannya Vika Kolesnaya berziarah ke makam Olga Syahputra di kawasan Jakarta Timur. Ya, ini merupakan kali pertama Billy membawa seorang wanita ke makam sang kakak. Jika biasanya Billy hanya datang sendiri atau bersama keluarga, tetapi kali ini Billy datang bersama Vika, calon istrinya. Billy memang telah berjanji jika suatu saat nanti telah menemukan tambatan hati, maka Billy akan segera memperkenalkannya dengan mendiang Olga. Bagi Billy, Olga begitu berjasa dalam hidupnya. Ini ada Vika nih, ada Princess, mudah-mudahan juga masuk surga, bahagia, nanti sana ya Allah. This my brother. Iya, Olga. Ke makam sih, tapi memang pas sebelum puasa, memang gue waktu itu belum ke makam. Mungkin gue di dalam mimpi, almarhum kangen sama gue, mungkin gue juga kangen sama almarhum, seperti itu sih. Dan mumpung masih di bulan Syawal, Billy pun tunaikan nazarnya bersedekah dengan mengatasnamakan Olga di salah satu masjid dekat rumah mendiang yang dulu kerap didatangi almarhum. Billy pun membelikan beberapa bahan bangunan untuk kebutuhan renovasi masjid. Besok gue dan Nazar, gue akan memberikan sedikit rezeki buat masjid mengatasnamakan almarhum Olga. Jadi almarhum kalau waktu semasa hidupnya sama gue tuh kalau sholat, kalau sini, ya Bang ya? Iya, betul. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga kamu ini belia usahamu. Fuji dan Ferrell Bramasta didesak segera menikah. Setiap helaan nafas yang berpisah. Kedekatan Fuji dan Ferrell Bramasta sudah bukan rahasia lagi, meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari keduanya. Dan sepertinya perjalanan asmara mereka menghadapi banyak rintangan, salah satunya perbedaan prinsip. Ya, Ferrell yang memang sudah menginjak usia matang, 29 tahun, memang sangat siap untuk menikah. Tetapi tidak dengan Fuji. Selebgram itu justru mengaku belum siap menikah muda. Meskipun warganet banyak yang mengharapkan Fuji dan Ferrell berjodoh. Yang viral banyak ya, tapi yang disuruh nikah, dipaksa nikah, kayak cuma aku. Terus kesel? Lumayan. Kita spending time bareng, meskipun ya kedepannya kita tidak pernah ada yang tahu ya. Karena kan emang pendamping hidup juga kita kepingin lah pastinya. Bahkan Fuji mengaku jika kedua orang tuanya belum rela melepaskan Fuji, mengingat gadis ini putri satu-satunya di keluarga. Terus kenapa netizen harus maksa? Kalau mau papa aku justru kalau setiap aku deket sama cowok, panik sih. Kenapa? Takut aja kali ya mama papaku. Belum rela. Mereka mau nggak sih kamu punya suami itu, apa maunya kayak kamu jadi the baby always for them? Kayaknya takut aku salah pilih atau enggak takut kalau misalnya aku nikah pasangan aku kasihan kan aku belum siap secara mental. Jangan tanya sama aku ya Kak De ya. Banyak Mbak Vena sendiri ngerasa seperti apa Mbak Vena terhadap perjodohan dari netizen terhadap kedua? Iya, kalau netizen itu kan selalu begitu. Public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti kan, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Ferrell, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Ferrell dan bisa membuat Ferrell itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan Allah. Oh, kalau untuk perjodohan saya bilang sekali lagi untuk siapapun itu orangnya, yang penting bisa mendukung, saling mensupport, Ferrellnya ngerasa nyaman, insya Allah saya dukung.